Suatu hari terdapat pasangan yang bernama Hang Mahmud dan Dang Merdu yang dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Hang Tua. Keluarga itu tinggal pada suatu desa yang disebut dengan Sungai Duyung. Di daerah tersebut, seluruh warga mengetahui bahwasannya Raja Bintan yang merupakan pimpinan wilayah itu dikenal baik dan juga disegani oleh segenap rakyatnya. Mahmud akhirnya berkeluh kesah di depan istrinya tersebut untuk dapat diizinkan untuk mengadu nasibnya di Bintan. Pikirnya siapa tahu apabila ia di sana nasibnya akan baik. Dan setelah ia berdiskusi dengan sang istri, tiba malamnya Mahmud bermimpi terdapat bulan yang turun dari langit dan kemudian bersinar di atas kepala anaknya, yakni Hang Tuah. Mahmud pun terbangun dari tidurnya dan kemudian menemui anaknya dan melihat anaknya memancarkan bau yang sangat wangi. Dan pada pagi hari keluarga itu akan mengadakan acara syukuran. Beberapa hari kemudian, Hang Tuah ikut membantu ayahnya untuk membelah sejumlah kayu yang akan dijadikan persediaan. Dan tepat pada saat itu, datanglah sejumlah pemberontak yang berniat untuk membunuh orang yang ada di desa tersebut. Warga desa pun berlarian dengan panik untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi, Hang Tuah masih saja tetap sibuk untuk membelah kayu. Dari kejauhan, ibu dari Hang Tuah berteriak dengan panik dan menyuruh untuk pergi agar menyelamatkan diri. Tetapi sudah terlambat dikarenakan pemberontak tersebut telah berada di tempat di depannya. Dan para pemberontak itu mencoba untuk menusuk perut Hang Tuah dengan keris, tetapi Hang Tuah berhasil menghindarinya. Kemudian, ketika terdapat kesempatan, Hang Tuah mengayunkan kampak untuk membelah kayunya tepat di atas kepala pemberontak itu, dan kemudian pemberontak itu pun mati. Berita Hang Tuah yang berhasil mengalahkan seorang pemberontak pun telah tersebar di seluruh negeri. Ia pun lalu diundang ke dalam istana oleh raja untuk suatu bentuk terima kasihnya. Raja sering mengundangnya untuk dapat ke istana dan kemudian menjadi seseorang yang dipercayai oleh raja. Hal itu pasti membuat sejumlah pegawai dan juga Tumenggung merasa iri terhadapnya. Orang-orang itu kemudian bekerja sama dan kemudian memfitnah Hang Tuah. Seorang Tumenggung mengatakan kepada raja bahwasanya Hang Tuah sudah merencanakan pengkhianatannya terhadap kerajaan dan ia juga tengah mendekati seorang gadis yang ada di istana yang bernama Dang Setia. Setelah mendengar itu, raja kemudian menjadi marah dan kemudian menyuruh sejumlah pengawalnya untuk membunuh Hang Tuah. Tetapi Allah melindunginya yang tak bersalah itu sehingga pengawal tak bisa membunuh Hang Tuah, dikarenakan tak mau meninggalkan masalah lainnya. Akhirnya Hang Tuah pun memilih untuk mengasingkan dirinya ke dalam hutan.